أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وانفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga dengan barakah Sayyiduna Muhammad, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahlil baitin Nabi, wali-wali ulama dan guru-guru kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga ridha, rahmat, cinta dan keampunannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan, keberkahan yang Allah anugerahkan kepada Syekh Saman, Allah anugerahkan juga kepada kita sekeluarga. Semoga kita mendapat barakah syafaat dari Syekh Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau lahir di kota Madinah tahun 1130 Hijriah. Beliau wafat di Madinah 2 Zulhijjah 1189. Umur beliau 59 tahun. Dimakamkan di Baqi', berhampiran kubur istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun ini adalah haul yang ke-257. Yakah itu jarak wafat Syekh Saman dengan kita sekarang 257 tahun. Adalah beliau Syekh Saman Al-Madani pada usia mendekati baligh. Beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia, lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim. Jadi Abah Sidin ini seorang ulama juga. Dan kepada Syekh Abdul Wahab Mustafa Al-Qalandawi dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian beliau belajar ilmu hadis kepada Syekh Muhammad Ad-Daqaq. Beliau belajar ilmu alat memaham bahasa Arab. Karena agama kita itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis bahasa Arab, kada bisa kita memaham bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Nabi, mungkin ada alatnya. Ilmu nahu, syarat, mantik, balagah, itu memaham bahasa Arab. Kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi. Kemudian lagi di antara guru-guru beliau Syekh Saman Al-Madani, Syekh Al-Wali Az-Zahid Sayyid Athaillah As-Sindi. Kemudian Syekh Junaid Al-Madani, Syekh Ali Al-Qurdi Asyami, Sayyid Ali Al-Attar, Sayyid Ibrahim Al-Mashisi, Sayyid Alawi Al-Haddad, dan Sayyid Hasan Al-Haddad. Keduanya adalah anak Habib Abdullah Al-Haddad.
Jadi Syekh Saman ini masanya tuh di bawah sedikit pada Habib Abdullah Haddad, karena beliau Syekh Saman belajar dengan anak Habib Abdullah Al-Haddad. Dan adalah beliau Syekh Saman Al-Madani belajar Thariqat Khalwatiyah serta dengan suluknya kepada Arif Billah Syekh Muhammad Mustafa Al-Bakri yang sanadnya bersambung hingga kepada Muhammad Al-Khalwati, sehingga beliau menjadi khalifah hanya di kota Madinah. Kemudian beliau juga belajar thariqat bai'at, mengambil thariqat Qadiriyah yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, thariqat Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Muhammad Thahir yang sanadnya sampai muka pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu thariqat Khalwatiyah ini dan thariqat Qadiriyah dihimpun oleh beliau lalu dinamai thariqat Samaniyah. Jadi bila mengamalkan thariqat Samaniyah itu mengamalkan dua thariqat, Khalwatiyah dan Qadiriyah. Nah, mudahan sebagaimana Allah nugerahkan kepada Syekh Saman Al-Madani, beliau menuntut ilmu agama, beliau belajar. Mudahan Allah nugerahkan juga kepada kita sekeluarga untuk senantiasa istiqamah menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Ilmu agama itu hukumnya wajib. Ada kalanya wajib fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Ilmu agama itu yang fardu ain kadang diwakilkan tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, adapun yang lain itu fardu kifayah. Anda di kampung tuh ada aja yang mengaji sudah ke pondok pesantren, nahu, sorab, ya kan, ilmu tafsir, ilmu yang lain itu. Nah, kita kan ada berdosa lagi tak? Cuma nang pahala nang belajar itu juga bang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin. Apabila umatku menjauh daripada ulama, maksudnya kada belajar, ya kan? Kada baguru. Bukan maksud kan ada guru jadi guru, bukan. Ya kada gitu. Maksudnya menjauh, kada belajar. Maka Allah akan menimpakan kepadanya 3 perkara. Ini bahayanya bila kada belajar, bila kada berguru. Maksud berguru ini belajar, bukan hanya dijadikan seseorang menjadi guru, hanya jadi bila ada masalah datang minta banyu penawar hati, ya kah, baju doa supaya kabul hajat kada. Ini maksudnya guru yang malajari agama. Ulaha yarfa'ul barakatu min kasbihim. Yang pertama, bahaya kada belajar, yaitu Allah angkatlah keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Usaha mereka pasti kada berberkah. Walaupun hasil hartanya, tapi pasti hartanya kada barokah. Ada kalanya haram, ya kan? Orang kada belajar, berusaha, pasti kada merasa ada yang haram tah. Usaha.
jual beli. Terima kasihlah itu bukan akad. Arti akad tuh aku jual, aku beli, itu akad. Ya kan? Terima kasihlah itu bukan akad. Maka kita bilanya bata tukar tahu ya papian nggak bisa ke market situ. Minimarket kayak aja bakat juga kan? Nah bakat aja sih gitu. Bakat tuh jual tukar. Terima kasih karena bapak. Asal yang penting aku jual, aku beli. Ya kan bahasa kita, tukarlah, juallah. Walaupun salah satu seorang nama katakan yang lain mengunggutakan jasa saja. Yang sebenarnya yang memulai akadnya seharusnya yang menjual. Ya kah aku jual seharusnya tuh nang berjualan ini nang alim berjualan. Riba ya kah dikira kada apa-apa tolong pang ulun injami duit 10 juta. Ini ulun ada tanah pahumaan seborongan jaminan. Bila ulun setahun kada kawan bayari, maka tanah pahuman ini ulun jadikan pembayaran. Nah itu ngarannya sanda menyanda. Boleh? Maka selama setahun itu, ya kan? Selama setahun tuh hutang tak. Nah ini tanah ini siapa yang menggawi? Sekalinya nang mahotangi menggawi itu riba. Ya kan riba tuh. Boleh nang mahotangi hendak memakai seperti kadada apa-apa menyewa. Jangan aja ujar sinang bahotang pulang kada apa-apa pian pakai aja ulun ridho benar tetap kada boleh. Riba itu. Ya kan? Itu ya kan sanda menyanda itu harus jelas berapa waktunya. Ini kada waktu seumur hidup itu tanah tuh jadi sandakan oleh bari aja seumur hidup memakai terus itu rumah selama sinang bahotang kada bayar makai terus seumur hidup riba aja tak. Bang jelas saja sudah bang ya kan bang nang bukan agama nang bukan syariatnya ada bang ini BSI ngarannya bila nak tuh kada apa-apa itu bank syariat Indonesia itu sudah di ulama sudah mengaturkan itu tuh supaya jangan ada riba. Jadi kalau pun ada berhubungan lawan bank dengan bank syariat Indonesia BSI bila nang kada baan itu riba tak. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang kedua, apabila umatku menjauh daripada guru agama, maka Allah akan mengeraskan kepadanya pemimpin-pemimpin nang zalim, nang korupsi, nang kada amanah. Ya kah? Di antaranya lagi guru-guru kita memaham sultanan zalima ini adalah syaitan yang menguasai hati dan pikirannya, ya kan? Orang yang kada berguru maka syaitanlah yang menguasai hati dan pikirannya. Jelas saja bang, kada ada ilmu. Maka kada boleh kita menjauh daripada guru. Ya kan? Ikuti terus guru, iringi guru, dekati guru, masuk ke lampu sini 4 juga, ya kan? Jamban 4 juga sini 4 juga kita. Ada yang gitu maksudnya belajar, ya kan? Kada boleh kada bisi guru. Man laisa lahu syekh fa syaitan syaikhuhu. Itu kaidah ulama. Siapa kada bisi guru maka syaitanlah gurunya. Ya kan? Rasa bagus aja, rasa baik aja, asa pas aja. Tapi kada berdasar dengan ilmu.
Tuh setan tuh membisikin rasa bujur aja nih itu. Ada salah tak? Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang menjauhi daripada ulama, maka dia keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nah, ini yang paling bahaya. Dirasa Islam aja masih, dirasa beriman aja lagi. Kada tahu, kada terasa sudah keluar daripada iman Islam. Ya kan? KTP-nya Islam aja bang, dilihat di KTP Islam aja. Ternyata di hari kiamat hendak masuk surga, KTP-nya aja nang Islam, orangnya kada Islam lagi. KTP aja nang masuk surga kena. Orang itu tinggal, ya kan? Nikmat Allah yang paling besar kepada kita hamba adalah iman dan Islam. Namun iman Islam ini bila kada dijaga, kada dipelihara bisa rusak. Ya kan disebut murtad. Maka banyak benar yang menyebabkan murtad. Nah ya kan kita harusnya orang beriman Islam ini belajar apa yang menyebabkan kita keluar dari Islam, dari iman Islam ini. Ya kan? Ada yang menyebabkan keluar dari iman Islam itu sebab tekad keyakinan. Ada keluar kita iman Islam itu dengan sebab ucapan. Ya kan hati-hati agama kita ini mudah aja, tapi mempermudahkan agama bisa murtad tuh. Perkara itu wajib mufakat sudah. Al-Quran, hadis, ulama mufakat itu wajib. Ternyata katanya kada wajib. Itu murtad tuh. Ya kan? Sembahyang dalam Al-Quran jelas kalau sembahyang dalam Al-Quran aqimis shalah. Ya kan? Di dalam hadis Nabi rukun Islam itu syahadat, dua kalimat syahadat, salat. Ya kan? Dan mufakat seluruh ulama diambil daripada Al-Quran dan hadis itu sembahyang itu adalah hukumnya fardu ain, sembahyang 5 waktu tuh. Lalu ujarinya sembahyang ini bagiku kada wajib karena aku sudah sampai ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Tuh orang tuh murtad itu. Ya kan? Arti murtad tuh keluar dari Islam. Haram disembahyangkan, haram dimandii, haram dikuburkan orang Islam, di pekuburan orang Islam haram. Bila orang nih dua laki bini itu pecah cerai, otomatis cerai, berhubungan terus zina terus tak. Ya kan kada kawa kita harus mengaji terus, harus menuntut ilmu terus. Ada lagi diantaranya yang menyebabkan murtad itu perbuatan, bisa juga perbuatan. Di antaranya nang kita bentuk sujud tuh ada. Kalau kita sujud sembahyang tuh nah mandak dahi tah. Nang kita sujud sembahyang itu mandak dahi tah. Itu sujud itu hanya untuk Allah tak. Kada boleh kepada yang lain. Lawan laki kada boleh. Ya kan ujar Nabi, andai boleh bersujud makhluk kepada yang lainnya, niscaya istri bersujud kepada suaminya. Ya kan cuma kada boleh. Yang bentuk sujud itu kada boleh tak. Kalau saking baktinya lawan laki lalu bersujud nang seperti kita sujud sembahyang itu haram tak. Kada boleh tak, murtadnya tak.
Kalau ke mana ka wisata ke candi mana lalu bersujud jadi itu nang yoga tah. To yoga tuh hati pian tak. To yoga itu gerakan ibadah orang Hindu. Kita empat yoga no ya kan. Ketenangan jiwa aja. Itu tuh sembahyang orang Hindu. Kita empat juga. Ada hati-hati itu ada boleh nih tak. Ini olahraga aja. Ada dan itu olahraga tuh sembahyang 5 waktu. Sembahyang doha olahraga tak. Di antaranya perkataan, hati-hati. Yakah mahina ulama, hati-hati tak? Mahina kitab-kitab agama, yakah? Al-Quran. Ini kertas kosong. Kita langkah, kenapa Bapak? Lalu kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Langkah bersengaja niat mahinakan murtad kan ya kah? Banyak lagi ya kah? Masalah agama-agama ini nang kita kada ketahui kada cukup belajar di madrasah bahari kada cukup lawan kada ingat lagi juga napa apalagi kada sekolah jangan nang bahari itu minggu tadi napa kisahnya ya harus minggu semalam bapak kisah apa yuk semalam kayak pak kisah apa judulnya nah semalam apa ada ingat lagi kisah pengantin bener ingat kisahnya pengantin kita memerlukan selalu ada yang mengingatkan al-insan mahalul khata wa nisyan, sabda Nabi, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita jadi sadar kita ini tempatnya salah. Banyak yang minta ampun. Kita ini tempat lupa harus selalu ada yang mengingatkan kita. Ya harus ada yang selalu bakal korek telinga, mengorek telinga kita. Inta kulon guru, inta korek telinga. Aja datang lang guru korekan telinga ulung guru Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atu Jibril an ashabil ilmi wa qalahum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wail liman ankarahum wa abghadahum. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bagaimana tentang ulama-ulama umatku? Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka itu adalah lampu umat engkau. Yakah lampu nang menerangi umat engkau. Ini ibaratnya nih, malam gelap kada belampu kita berjalan, ya kan betapa bahayanya. Mungkin ada sumur lubang, mungkin ada binatang buas, ya kan ular. Walhasil bahaya berjalan di waktu gelap. Nah demikian kita hidup di dunia ini bahaya bila kada ada yang menerangi. Siapa yang menerangi kita? Guru-guru kita. Ya kan lalu ujar orang bahari kita kepajahan lampu aja, sedih meninggal dunia. Memang gitu tuh.
Mereka ulama adalah pelita umat engkau di dunia dan di akhirat. Di akhirat ini mereka memberi syafaat pulang. Di dunia memberi syafaat dengan ilmunya, memimpin ibadahnya. Di akhirat memberi syafaat pulang kira. Tuba liman arafahum, beruntunglah, selamatlah yang mengenal mereka ulama. Wal waya, dan celakalah kepada orang yang marah, ingkar dan menjauh kepada mereka ulama. Jadi harus ada bisi guru kita, ya kan? Guru nang belajar, ya kan? Nang belajaran. Jadi di antara nikmat Allah besar kepada kita yaitu adanya guru-guru agama, ya kan? Itu nikmat besar tak? Jangan disangiti guru. Ya, bongol banget guru itu umame terus ya kan? Menyambatin aja. Nyamal padahal guru menyelamatkan atau memadahkan hukum tak? Ibarat dokter, ya kan? Ibarat dokter, nang kita jasad tak garing, ya kan dokter itu nang mengobati tak. Nah jadi guru-guru kita ini adalah dokter hati kita, ya kan? Nang mengobati hati-hati kita. Nang mengobati batin kita. Mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Syekh Saman Al-Madani, mudahan Allah anugerahkan kepada kita, ya kan, menuntut ilmu agama. Allah anugerahkan kepada kita guru pulang, gurunya ini bujur, ya kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guru banyak guru, ya kan, guru kuntau ada juga. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tauhidnya bermazhab Imam Abdul Hasan Asy'ari dan Maturidi, fikihnya bermazhab Syafi'i kita di Indonesia, ya kan? Tasawufnya mazhab Imam Junaid Baghdadi dan Imam Ghazali, ya kan? Mudahan Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.